Oh haleluya, oh rabasikala boyala 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 barata. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh rabasikala boyala barata. Oh rabasikala boyala barata boyala boyala barata boyala barata. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini hamba-Mu diizinkan untuk membawakan sabda kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Aleichem. Selamat malam saudara-saudari terkasih kami di dalam Tuhan. Kita buka Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, ya, engkau akan diselamatkan dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Injil bukanlah sebuah agama, tapi Injil adalah berita tentang keselamatan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang menjamin mengajarkan tentang keselamatan selain dari Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Dia membawa kabar berita baik, Anda datang yang percaya kepadanya diselamatkan. Amin. Banyak orang yang terpanggil, akan tetapi hanya sedikit orang yang terpilih, menjadi anak-anak Tuhan. Banyak orang yang mendengarkan kabar berita baik ini, mengenai kabar tentang keselamatan ini, tetapi hanya sedikit, hanya orang-orang pilihan Tuhan Yesuslah yang berhak mendapat keselamatan, yang berhak menerima, yang menerimanya, Bahkan sesungguhnya mereka yang tidak percaya, mereka sudah di bawah hukuman. Ingat cerita tentang Adam dan Hawa. Dosa pertama dilakukan di Taman Eden, kutuk terhadap Adam, dan kutuk terhadap Hawa, dan kutuk terhadap ular. Karena ular datang, iblis datang dalam bentuk menyerupai ular. Dia menghasut Hawa. Buah yang dilarang oleh Allah jangan dimakan, malah ular suruh dia makan. Maka dimakanlah buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Buah yang sudah dilarang Allah tidak boleh dimakan, tapi dimakan oleh Hawa. Maka Adam, Hawa, dan ular dikutuk. Kutuk terhadap Adam, dia akan bersusah payah mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Dan Hawa, dia akan sakit mengandung pada saat melahirkan anak. Dan ular akan berjalan dengan badannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan makanannya itu debu dan tanah, Karena manusia dibuat dari debu dan tanah, Jadi makanan iblis itu adalah manusia. Kita buka Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman Tuhan berkata seperti itu. Amin. 1000 tahun lamanya dari zaman Adam dan Hawa, Firman Tuhan berkata beranak cuculah, maka manusia sangat banyak sekali jumlahnya 1000 tahun kemudian. Bahkan menurut ilmu penelitian, di zaman itu manusia sudah mencapai miliaran jumlahnya.
Manusia banyak sekali berbuat kejahatan demi kejahatan, bahkan tidak sedikit mereka berkompromi dengan dosa. Bahkan di zaman itu malaikat-malaikat datang menyerupai manusia, bahkan mereka sampai mengawini ya perempuan-perempuan cantik di zaman itu. Maka lahirlah manusia yang gagah perkasa, tingginya luar biasa, yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Makalah timbullah penyesatan ya di zaman itu. Maka tidak sedikit manusia ya, mereka menyembah bukan kepada Allah tapi kepada manusia yang lahir yang manusia yang di hasil perkawinan silang antara manusia dan malaikat. Maka disembahlah manusia raksasa itu ya, dan manusia tidak menyembah kepada Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, tetapi mereka menyembah ya siluman ya. Tidak sedikit mereka di zaman itu membuat patung yang menyerupai siluman tersebut. Bahkan Allah sudah melarang kita menyembah patung buatan manusia. Kita buka Keluaran 20 ayat 4-6. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, perhatikan ya. Tuhan itu telah melarang, Allah telah melarang ya, janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, maupun ada yang di bumi maupun di bawah bumi ya. Apalagi engkau sampai sujud kepadanya ya. Tuhan itu Allah adalah Allah yang cemburu, membalas kesalahan ini ya kepada orang-orang yang melakukannya itu sampai ke 4 turunan ya. 3 turunan sampai 4 turunan ya. Bisa dikatakan orang yang menolak Allah itu membenci Allah. Mereka menyembah patung buatan manusia, dan tidak heran ya nasibnya ya akan seperti orang Cina ya, yang di seluruh dunia. Tidak heran mereka harus hidupnya berkelompok di negara-negara lain. Kenapa? Karena mereka itu dikejar-kejar. Mereka tidak sedikit mengalami penganiayaan begini dan begitu ya, karena mereka orang yang melakukan hal kekejian di mata Allah. Makanya tidak heran. Ingat peristiwa tahun 98 ya, korban paling banyak itu adalah orang keturunan Tionghoa. Saya ini dulunya adalah penyembah berhala, kepercayaan dari kakek nenek moyang saya. Makanya tidak heran ya, kalau saya menyembah seperti itu ya, maka Allah marah, Allah murka. Bahkan tidak sedikit orang yang menyembah berhala itu, mereka memiliki keturunan ya, keturunan yang cacat begini dan begitu ya. Dan karena Tuhan murka ya. Tapi tidak semua, tapi ada banyak ya. Perhatikan ya. Tuhan menunjukkan kasih kesetiaannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia ya, dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Amin. Maka di zaman itu ya, Allah hanya melihat ada satu orang benar yang dikenal bernama Nabi Nuh. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung yang tertinggi. Ya. Haleluya. Murka Allah ya. Bumi ini akan ditenggelamkan ya, apabila orang di zaman itu tidak mau mendengarkan Nabi Nuh, mereka akan mati binasa. Ya.
Maka setibanya ya sudah saatnya tiba, bumi semua ditenggelamkan. Semua manusia di zaman itu mati. Bahkan manusia setengah malaikat itu pun mati. Yang kita kenal adalah siluman tersebut. Maka siluman-siluman tersebut menjadi roh-roh jahat di udara yang kita kenal, yaitu iblis ya. Dan malaikat-malaikat pun yang dibuang ke bumi itu menjadi antek-anteknya juga menjadi iblis juga ya. Mereka ya tetap melakukan penyesatan agar manusia menyembah mereka. Tidak sedikit manusia setelah melihatnya ya di alam roh atau alam supranatural, mereka membuat patung lagi ya. Dan disembahlah patung-patung tersebut. Dan tentunya apapun yang diminta, tentunya patung itu bisa mengabulkan apa yang Anda inginkan, mengabulkan semua apa yang Anda inginkan. Apakah perbuatan itu sudah benar ya? Patung mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, punya mulut tapi tidak bisa berbicara, punya kuping tidak bisa mendengar, bahkan punya kaki dia tidak bisa berjalan, mempunyai tangan ya tapi tidak bisa meraba. Apakah dengan menyembah patung buatan manusia itu sudah benar di hadapan Allah? Kita buka Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan ya. Ya, perhatikan, bapa segala pembohong, iblis adalah bapa segala pembohong, bapa segala pendusta, bapa segala pencuri. Dan dia datang untuk mencuri dan bahkan membunuh dan bahkan untuk membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Artinya ya, Tuhan Allah datang ya itu kepada Anda dan saya mempunyai kehidupan ya, supaya Anda memperoleh kehidupan yang kekal. Anda yang tadinya harusnya binasa tapi Anda memperoleh hidup yang kekal. Dan tentunya bonusnya Anda yang mempunyai ya, percaya kepadanya, Anda akan hidup berkelimpahan ya. Perhatikan, begitu banyak orang suci utusan Allah yang pernah datang ke dunia. Siddhartha Gautama, bahkan dewa-dewi kepercayaan agama Hindu ya. Bukankah orang-orang suci itu adalah utusan Allah? Saya sangat percaya sekali. Mereka tidak pernah mengajarkan kita agar kita membuat patung menyerupai orang-orang itu. Bahkan orang-orang suci pun itu pun mereka ya menyembah Allah, menyembah Tuhan. Bukankah semua agama mengajarkan Tuhan yang kita percaya itu cuma satu, bahkan Tuhan itu adalah Esa, ya kan? Maka begitu banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah, maka tidak ada satupun nabi-nabi tersebut yang bisa menyelamatkan. Mereka hanya mengajarkan kebaikan, apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan ya. Dari segala sesuatu yang dijadikannya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah yang bernama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh semua orang yang percaya kepadanya, ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu sungguhnya yang menerima setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia ya, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemiliknya, kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya,
diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Perhatikan, mereka yang percaya dalam namanya, orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan saudara lelaki, melainkan dari firman itu yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman. Kita tahu ya, Allah berfirman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang kita tahu, Tuhan Yesus bilang, aku adalah firman. Firmanku kekal dari dulu, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Artinya firman itu adalah Tuhan Yesus. Pada mulanya Allah dan firman, ya, bersama-sama dengan Allah, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya, dan dia dijadikan oleh dia tanpa dia tidak ada satupun dari segala yang telah jadikannya. Artinya firman itu yang menciptakan, yang menjadikan segala sesuatu yang di alam dunia ini, alam semesta ini, bahkan Anda dan saya manusia diciptakan olehnya. Amin. Ya, perhatikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia, di dalam Tuhan, itu adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, ya. Dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Karena Tuhan datang sebagai terang. Dan kegelapan itu otomatis tidak akan dapat menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah bernama Yohanes. Ia memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes datang ya sebelum Tuhan Yesus, ya. Dia mengabarkan tentang terang itu supaya orang yang menerimanya menjadi percaya. Dan dia katakan, dia bukan terang, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap manusia sedang datang ke dalam dunia. Yaitu Tuhan Yesus kita, ya. Ia ada dalam dunia dan dunia yang dijadikan olehnya. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan, ya. Amin. Haleluya, ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Tuhan firman itu menjadi manusia. Bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan kalau dia menjadi manusia, ya? Bahkan kalau orang yang percaya kepadanya, ya, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ya. Di sini tertulis, ya, dia datang kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itulah yang saya katakan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, ya. Tidak semua orang, ya, bisa masuk dalam kerajaan sorga. Berbahagialah Anda dan saya yang percaya Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan yang berhak menjadi anak-anak Allah dan berhak masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Haleluya. Dan tentunya, ya, karena dosa pertama yang sudah ada di Taman Eden itu adalah dosa warisan, ya. Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Bapa datang ke dunia karena kasih Allah Bapa kepada manusia. Manusia yang telah berbuat dosa mulai dari dosa warisan Adam dan Hawa, dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Maka Allah Bapa mengutus anaknya yang dikasihinya, anak yang disayanginya, bahkan anak yang dicintainya, ya, agar datang ke dalam dunia menjadi manusia 100%. Dia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia tidak datang untuk sebagai hakim, untuk menghukumi, bukan untuk menghakimi. Perhatikan. Yang dimana Anda mestinya binasa masuk neraka karena dosa-dosa, ya, mulai dari dosa warisan Adam dan Hawa, ya, bahkan dosa-dosa perbuatan yang telah pernah kau lakukan, ya. Tuhan rela, ya, mati digantung di kayu salib, ya, agar Anda dan saya bisa diselamatkan. Perhatikan, ya. Jika ada satu orang percaya di dalam kehidupan keluarga Anda, cukup
perhatikan perubahan sikap perilakunya. Itu adalah cerminan bahwa orang itu bukan manusia yang lama lagi dan sudah hidup baru yang berbeda. Lihat apa saja yang dikerjakannya. Tentunya ada Tuhan di dalam hati orang itu, ya. Maka engkau yang melihat tahu apa perbuatannya sangatlah berbeda, dan engkau melihat orang itu sangat bersuka cita dan ada damai sejahtera. Karena orang itu sudah diselamatkan, maka engkau melihat, engkau menjadi percaya bahwa orang itu telah diselamatkan. Maka engkau melihat salah satu keluargamu yang sudah berbeda ini, ya, engkau juga mau merasakan turut berbahagia dan bersama seluruh keluargamu. Haleluya, amin. Ingat, bagaimana ya agar dosa kita diampuni. Pertama, manusia harus mati dalam dosa. Mati itu harus bagaimana? Mati itu harus dibaptis. Dia dikubur, ya, dia mati secara daging, ya. Semua dikubur, semua dosa-dosanya, dan dia bangkit dari air, dan dia sudah tidak berdosa lagi dan hidup bersama Kristus. Amin. Dan bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia spesial dan tidak ada Tuhan yang bersedia mati untuk manusia. Bahkan Tuhan Yesus rela, ya, yang tidak diketemukan dosa-dosanya, bahkan dia rela difitnah, disiksa, bahkan digantung di kayu salib, ya, demi Anda dan saya, agar ganti dosa-dosa Anda dan saya diganti oleh Tuhan, supaya ditanggung oleh Tuhan, jadi Anda tidak berdosa. Apakah perbuatan baikmu bisa membayar perbuatan dosamu? Itu adalah sebuah tanda tanya besar buat saya, ya. Ada orang bilang, ya, kita harus berbuat baik begini dan begitu agar dosa kita dikurangin begini dan begitu, ya kan? Saya tanya, apakah ada, ya, di ajaran kitab suci ini dan itu bisa mengurangi, ya? Apakah masuk akal, ya? Dosa tetaplah dosa, ya. Dosa itu, ya, walaupun sekecil apapun, ya, akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungjawaban pada saat Anda menghadap dengan yang Maha Kuasa. Dosa ini seperti apa, Anda harus mempertanggungjawabkannya, ya. Tapi Tuhan berkata, jangan jemu-jemulah berbuat baik. Dalam artian berbuat baik itu bahwa di dalam kita ada Kristus, kita berbuat baik pada orang, menjadi terang dan garam dunia, dan kita melakukan hal yang baik, membantu orang-orang yang kesulitan, kenal maupun tidak kenal, tidak masalah. Yang penting Anda sudah melakukan hal yang baik, Anda sudah benar di mata Tuhan. Dan sesungguhnya jika engkau membantu orang yang dalam kesulitan, engkau sudah memitangi Tuhan, ya. Pada saatnya tiba engkau butuh pertolongan Tuhan, ingat apa yang telah kau perbuat, maka Tuhan akan kirim orangnya Tuhan untuk datang menolongmu, ya. Karena hukum tabur tuai itu tetap berlaku, dan saya tidak membahas tentang hukum tabur dan tuai, ya. Haleluya, 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 haleluya. Bukankah Tuhan Yesus yang empunya kerajaan sorga, yang mempersilahkan Anda dan saya yang telah menjadi anak-anaknya suatu saat nanti diperbolehkan masuk dalam kerajaan sorga? Amin. Perhatikan Lukas 5 ayat 32. Aku datang untuk memanggil orang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Anda yang merasa dirinya benar, Anda merasa diri tidak bertobat, Tuhan tidak akan pernah datang kepada Anda. Anda keraskan hati Anda merasa Anda lebih benar, Tuhan tidak akan datang kepada Anda. Ya, Tuhan akan datang, ya, kepada Anda yang merasa dari Adam dan Hawa sudah mempunyai dosa warisan, ya, dan Anda sudah melakukan dosa ini dan itu, ya. Tuhan, jika Anda mau datang dan Anda mau bertobat, ya, Tuhan akan datang kepada Anda dan saya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan pada malam hari ini. Mereka percaya, mereka bertobat, mereka kembali kepada yang jalan benar. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, ya.
Saya hanya menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan ini agar Anda yang mendengarkan ya semuanya ini kembali ke jalan yang benar. Ya, lakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Roh Tuhan itu pada saat dia naik di Bukit Zaitun kembali kepada Bapa untuk dipermuliakan, Tuhan berkata, "Aku mengutus Roh Kudus, yaitu Rohku, akan menemanimu dan menghiburmu." Artinya Roh Tuhan itu masih menemani kita, dan janjinya itu Roh itu menemani kita sampai di kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Engkau datang kepada Tuhan dan engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu adalah setia dan adil. Engkau mengaku dosa, engkau mau kembali ke jalan benar. Ya, Tuhan setia dan adil, dia mengampuni dosamu, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, amin, dan menyucikan kita dan dari yang jahat menjadi bersih, ya. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa, ya. Janjinya itu kekal selama-lamanya. Anda yang mendengar beruntunglah, ya, karena masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan bertobatlah kembali ke jalan yang benar. Ya. Lakukan apa yang telah Tuhan minta dan Tuhan kasih tahu kepada Anda dan saya yang mendengarkan. Lah, bertobatlah. Injil itu bukan agama, tapi Injil berita tentang keselamatan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Lebih lagi hanya ini Tuhan, Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Mari jemaat saja dimanapun Anda berada, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
lagi bersama-sama dengan segenap hatimu jemaat saja. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, hidupku. Bagi Anda yang di rumah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mendengarkan firman Tuhan, berapa banyak di antara Anda yang mau berkata dan berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bagi yang mau, Anda bisa letakkan tangan di dada dimanapun Anda berada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku persembahkan hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Aku persembahkan hidupku bagimu. Pakai hidupku Tuhan. Kalau Engkau mau untuk aku pergi, aku akan pergi. Kalau Engkau mau untuk aku tinggal, aku akan tinggal. Pakai pikiranku dan hatiku. Pakai tanganku untuk membangun kerajaan-Mu. Pakai kakiku untuk melangkah ke tempat yang Engkau mau untuk aku tuju. Pakai segenap kehidupanku. Ini hidupku ya Tuhan. Kalau Engkau mau memakai seseorang, Engkau bisa temukan aku. Amin, amin. Aku available. Aku tersedia bagimu. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Mari kita sembah Dia. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, telah Tuhan Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. sekali lagi. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.